Kula badhe nangkletaken dua masalah ananging singkat-singkat kok Yai. Setunggal wonten ing surat Ar-Rum wonten ayat Allahu yabda'ul khalqa. Ingkang kula tangkletaken kalimat yabda'unipun Yai. Ayat pinten, Mbak? Surat Ar-Rum 21. Ayat 21. Ar-Rum. Lanjut. Lafat utawi kalimat yabda'u menika maknanipun menurut ilmu nahwu fi'il mudhari' kapanjenengan ya menunjukkan arti Allah. Ananging kalimatipun kok ngangge wawu tanda jamak. Menurut tatanan ilmu nahwu saking ibtidak sanawiyah aulia nggih. Yen maknanipun mufrad kalimat pun nggih kedah mufrad Yai. Ananging menika maknanipun mufrad dhateng Allah fi'il mudhari' ngangge ya. Nanging kalimatipun kok ngangge wawu alif tanda jamak. Menika mohon jenengan jelasaken. 21 wa min ayatihi niki ya. Insyaallah ngoten. An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dados ingkang kula tangletaken maknanipun yabda'u. Yabda'u. Nggih, yabda'u ngangge amriyah. Ar-Rum bukan 21, Pak. Oh nggih, ingkang penting Ar-Rum utawi lintunipun kathah kok, Yai. Ingkang nggih ayat ingkang menunjukkan arti. Coba ditulis wonten mriki. Amin. Permisi para bapak nggih. Monggo. Mriki, Pak. Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Allahu yabda'u. Yabda'u. Nggih, Pak. Kan ngawiti gawe makhluk al-khalqa ngoten nggih. Nggih. Namung terus ingkang kula tangletaken yabda'unipun, Pak. Yai. Iya fi'il mudhari' menika menunjukkan arti mufrad. Nggih, mufrad. Nggih. Apa kok jamak? Kenging napa kalimatnya kok ngangge tanda wawu jamak. Ah nika mohon jenengan nomor kalih jenengan uraikan perbedaan antara Rabbun lan ilahun wahid. Rabbun ingkang penting Rabbul alamin, Rabbus samawat lan Rabbun napa kathah ingkang jeneng ilahun wahid. Dados perbedaan Rabbun antawis ilahun wahid jenengan uraikan. Semanten pertanyaan kula. Nggih. Rabbun niku pangeran, ilahun wahid nggih pangeran kang suwiji niku jenengan uraikan. Sampun semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhudul wahdah fil kasroh. Memang Pak, Allah iku ngawiti menjadikan makhluk. Allah kan mufrad, gitu. Kok memakai di situ tanda wawu jama, gitu? Itu maksudnya apa? Allah iku akeh Pak.
Si, pun dipotong. Pun ngamuk Pak. Kula biyen saya dulu juga diseneni Mbah Hozin Pondok Ringin Agung Riyadh. Kula takok, Mbah, Pondok Ringin Agung itu diri. Gusti Allah wujud iku ya napa? Kula dipisui dawan ngoten. Allahku iku ahad, tapi Allahmu iku wakeh. Lah bingung sih Pak kula. Pun, kula jelasne nggih. Jamak iku menunjukkan Allah itu di mana-mana. Makanya di dalam Al-Quran kalau mengatakan keakuannya Allah tidak memakai mutakalim saja, tidak memakai mufrad aja, tapi juga memakai nahnu, kita. Kadang ya memakai mu'annas. Mungkin kalau buka wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Lah Gusti Allah kok pakai nahnu toh? Jare Gusti Allah iku sitok mufrad. Lho kok akeh? Nggih, kok akeh? Nahnu kan kita berarti kan tidak satu, banyak. Itu artinya Bapak, di dalam diri saya, jenengan, makhluk apapun itu ada Allah. Seakan-akan Allah itu banyak. Dan ini akan jadi banyak bagi orang-orang yang belum ahad, belum wahid, belum. Siapa mereka? Itu tadi golongan-golongan yang berzikir di nomor 1 dan 2. Nomor 3 wis meh aja itu Pak. Hampir aja sudah ke ahadnya. Makanya disebut muraqabah. Memang ya menunjukkan boten guyon, ya, menunjukkan boten guyon. Kita untuk tidak mengatakan bahwasanya Allah banyak, syuhudul wahdah fil kasroh. Kalau dalam Al-Quran tadi nih, faktulu anfusakum. Kalau sudah madep, tiba Allah ning kuno ning kene podo. Inilah mengapa Allah mengatakan fafirru, lekas bali ya cepet awakmu nang Allah, lekas. Maksudnya untuk mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Berarti perlu kajian-kajian dinut tauhid ini Pak, sebab lewat ilmu kajian tauhid ini akan menghasilkan satu pemahaman, ternyata Allah itu bukan banyak, kelihatannya banyak sehingga memakai jamak. Ada lagi yang memakai mu'annas, sering sampai ngocok, berarti Gusti Allah edrok nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Sing teko edok, sing ditekani ya edok. Artinya apa? Rabbiki ku balik ke anfusakum toh, anfu. Kembali kepada nafsu. Irji'i do bali ya sira kabeh. Ngeten to. Ila rabbiki. Kok gak rabbika? Berarti mohon maaf lo ya. Niki kembali kepada nafsu, berarti nafsu iku wedok. Nek nafsu wedok berarti Allah ya
jangan kita terpancang dari status ini, Pak. Nggih. Ruhaniyah iku gak lanang gak wedok. Allah iku tidak laki tidak terus apa? Ya sembuh. Terakhir gitu jawabannya. Gini Pak ya, kita akan paham tidak hanya dari ilmu, tapi paham dengan pembuktian apabila kita faktulu anfusakum. Nanti kalau sudah terjadi faktulu anfusakum, wis gak iso omong kita. Oh iya, gitu aja. Umpama ngomong di hati, oh iya, bener arek gendeng biyen deh. Begitu. Bapak Ibu hadirin, itu yang pertama. Jadi mengapa harus jamak? Secara kenahuan salah semuanya. Oke, ketemu piro, ketemu berapa kita menyalahkan Allah. Berarti kita harus, kalau sudah masuk di ranah dinut tauhid, kita harus, mohon maaf, tidak terpancang dengan hukum-hukum yang ada di syariat dan Toriko. Tidak harus gitu loh ya, tidak harus. Satu contoh nih, tadi ditanyakan oleh salah satu jamaah di kamar, kula niki mboten gadah mursid, saya tidak punya mursid, saya juga tidak berbeat, saya hanya pengalaman ngaji lewat medsos. Bisakah tersambung saya dengan Allah? Di dalam teori syariat Thariqah mengatakan, mohon maaf nggih, mohon maaf bila salah sampean salahkan, saya hanya menirukan aja lah. Mengatakan begini, kalau kau tidak punya mursyid manusia, tidak berbeat, tak akan bisa kau wusul pada Allah. Satu, jikalau kau belajar di YouTube medsos, gak langsung ke mursyid gurunya, gurumu setan. Mohon maaf nih, makola-makola itu selalu terjadi di tengah majelis taklim yang basisnya belum kerana hakikat makrifat. Lah sekarang saya jawab dari kacamata hakikat, Allah dulu dengan sekarang sama ndak? Kalau sama, Allah menghendaki apapun bisa nggak? Zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau bisa ya sudah. In aroda syai'an ayyakula lahu kun. Sebab nanti kalau kita bantah jawabannya begini, oh iya, kalau nabi, kalau rasul bisa terjadi seperti itu, kita itu siapa? Sampah kita, nggak mungkin. Ya sudah, aku mau geger Pak ya, mau geger. Sejak kapan jenengan membatasi kekuasaan Allah? Kalau seperti itu. Yang kedua, sama nggak Allah dulu dengan sekarang? Kalau menurut Anda tidak sama, ya logika. Kalau menurut saya, Gusti Allah nggak pernah ganti kok. Pun, wis tidak saya dowo-dowokan ulo, udah. Jadi itu maksudnya jenengan ini disuruh masuk keahatan di dalam banyak, sampai bisa mengahadkan dari ahadiyah tadi. Caranya apa yang hidup pada setiap makhluk siapapun
jangan pernah jenengan ini mengatakan ada dua. Jangan. Hidup yang di si A si B sama. Coba kita masuk di dalam Asmaul Husna Pak ya. Ada 99 yang ditulis dalam Al-Quran, mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur 99. Lah banyak toh niku. Sampai kukup, apa kukup itu Pak? Sampai ringkes lebokno nang asma Allah. Ini ki satu di dalam banyak, namanya Ahad. Sampun dong Pak. Tetap kalau kita gecokan nahwu mboten setuju. Yabda'u temriki mboten setuju karena kembalinya ke Allah. Allah berarti banyak ya. Wis pikirin cara ilmu model ya apa mboten saged ketemu. Ben ketemu wis babano ojo dipikir. Jangan dipikir. Lah apa pusing-pusing ndelok bojo cerewet gak usah dipikir. Ora usah dipikir sebab ada yang mikir sendiri, ada yang noto sendiri. Allah dhewe sing mikir iku kok. Lah apa wae melu ngatur. Memang dari sisi mukhatamah gak cocok Pak, mboten cocok. Nggih leres. Kedah ngoten mangkane kula buka sesi tanya jawab iku seperti ini. Jadi apa? Buka bundelan niki wow. Niki kalau dilihat dari sisi hakikat gak salah Pak Allah itu. Karena Allah itu di mana pun yang pertama. Yang kedua terkait Rob, ilah, wahid. Ini nakiroh, bahasanya umum. Rob ini artinya untuk agama apapun, tidak hanya umat Islam. Contoh Al-Kafi sering Allah mengatakan, jikalau kamu ada harapan ingin bertemu Tuhannya, wa mangkana yarju liqa'a rabbihi, berarti ini tidak hanya untuk umat Islam ya, untuk seluruh agama apapun. Jikalau kau ingin ketemu Tuhanmu apa di situ, falyamal amalan sholihan. Ini tidak sampai bahas, tidak. Rob ini adalah Tuhan maknanya ya, Tuhan yang mengarah kepada seluruh umat manusia. Cuman di dalam Rob ini ada sesuatu yang rahasia. Ada mana? Wahid atau ahad? Atau ahad? Tadi wahid ya. Oke. Maksudnya tunggal. Di dalam Tuhan itu ada ahad atau keesaannya. Kalau nama banyak, Islam Allah, Nasrani apa itu ya, Hindu Buddha apa, udah semuanya Rob. Tapi kalau masuk ke substansinya wahid atau ahad, itu harus didorong dulu dengan ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Makanya ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, bertakwalah kau kepada Tuhanmu. Artinya manusia siapapun agama jenengan dimanapun, jikalau dalam agamamu tidak ada keilmuan yang mengajarkan
keesaan, mohon maaf, saya peringatkan, keluar roh. Carilah agama yang mendidik dalam dirimu tentang keesaan Tuhan. Niki miturut hemat saya, tapi tidak harus diikuti loh, mboten nggih. Karena pertimbangan jenengan ini mumpung sebelum kematian datang. Ilahan iku ya cara basa jenengan pangeran to ya. Pangeran tidak jauh berbeda dengan Rob, Tuhan. Asyhadu, saya bersaksi, la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib kusembah illallah, kecuali ilahan, pangeran. Artinya Pak, mohon maaf, janganlah di dalam hatimu itu ada selain Allah. Wong Islam, janganlah dalam hatimu ada selain Ahad. Nah, untuk mencapai ke Ahad ilahan, ya, di dalam ilahan itu ada Ahad, otomatis diperlukan pendidikan tauhid untuk bisa sampai di situ. Nantinya akan ketemu, orang Jawa mengatakan urip. Kita itu laksana nih berbagai masalah. Apakah diudenya itu sudah terbakar, elkunya sudah terbakar, gelang-gelangnya sudah aus, IC-nya aus, elkunya aus, berbagai macam persoalan. Untuk Anda tidak menjadi radio bejat, rusak, yo harus jenengan dandani. Lah jenengan dandani harus bermodalkan ilmu elektro. Kalau gak modal elektro, sampai kapanpun bingung Pak. Ayo maksa jenengan benahi, tidak muncul suaranya hidup, enggak, malah muncul blue. Sampai soder-soder, oh sudah ini dincep no listrik. Karena salah sambung, karena nggak ngerti. Itu gambaran aja, gambaran aja. Kita itu laksana radio rusak. Biar urip, biar hidup, radio itu ya harus kita benahi. Makanya sangatlah penting menurut saya pengajaran dinu tauhid di tengah umum. Penting, walaupun minoritas yang mau menerima dan mayoritas yang mencaci. Aku gak apa-apa, saya tidak apa-apa, karena saya sejak dulu tempatnya dicaci maki, sejak dulu sudah. Kalau sampean masih takut dicaci maki, ya sudah, pray ae gak ngaji. Aku oke, budal, jenengan gak oke, ya malah enak aku, malah enak saged badminton. Aku yakin kok Pak, di daerah manapun awalnya memang begitu. Tapi kalau mau meresapi, menghayati ajaran-ajaran tentang ketauhidan, justru malah menjadikan hati adem, damai, gak gampang muring-muring, gak gampang menghina orang, gak gampang menyalahkan orang, lah gitu toh. Karena jenengan sudah tahu segala hal apapun yang muncul dan timbul datangnya illa bil, la haula wala quwata illa billah. Ngapunten lho Pak ingkang kuwata, saya katakan di sini tidak ada guru dan murid, kita sama-sama belajar.
Nggih, wonten melih, monggo. Nggih, sabar mawon Pak nggih. Monggo kali jajan niku disambi Pak nggih. Niki Guson nggih perlu merokok. Mosok sak sedotan ditek. Monggo Gus unjukane Gus nggih. Santai mawon Pak nggih, monggo. Sambi kali ibu-ibu make mantu niki ada kesempatan monggo dipersiapkan pertanyaannya nggih. Monggo pertanyaan berikutnya dari mana Pak? Kula saking Tempurjo, Ambulu Wetan tasik. Nggih. Kula badhe pitaken. Insya Allah niki panjenengan ngalami. Bapak Ibu niki ngalami napa sing badhe kula takokake, dan mudah-mudahan akan menjadi penjernih hati kula panjenengan. Nggih. Kula nyuwun penjelasan wonten kalimat ngaten sing kula nggih dereng paham niki. Tenangkanlah hatimu. Jangan takut, jangan resah, jangan sedih, jangan khawatir. Allah bersama kita. Cukup ini saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya bagi Bapak dan Ibu. Oke, ungkapan atau pertanyaan ini bisa saja ini, tapi ada keterangan dari Guson, monggo. Innallaha sak temene Gusti Allah iku ma'akum beserta kamu sekalian. Ayat ini Pak tidak berguna bagi siapa. Nah, ngoten lho, pun diputus. Ayat ini tidak berguna bagi siapa. Mohon maaf, sering Pak, memang itu dibaca, sering kita dengarkan. Berhubung kita belum ada pendidikan tentang masalah siapa sejatinya Allah dan di mana, maka seakan-akan ayat ini tidak berguna bagi kita yang seperti itu. Niki gelas Pak, kula tutupi. Oke, ini air Pak. Yun sewu mohon izin masuk berapapun kali berapapun, berarti air itu mboten berguna bagi gelas yang tertutup. Innalladzina kafaru sak temene wong sing padha ingkar dengan air, berarti sesungguhnya gelas yang ngingkari air tadi iku sawaun alaihim, podoai mereka itu baik aandar tahum amlan tundirhum, dikasih air atau tidak dikasih air, iku layu minun tidak bisa masuk, nggak percaya. Berarti ayat itu tidak, seakan-akan tidak berguna bagi hati yang tertutup, bagi hati yang tidak
percaya. Saya sadar Pak, kalau ilmu yang kusampaikan mulai tahun 2000 terhitung sampai sekarang berjalan 24 tahun, saya sadar kalau itu banyak yang tidak percaya. Saya sadar kok, saya sadar. Tapi tetap saya sampaikan. Sehingga banyak mereka yang tidak percaya justru malah mencaci, mengatakan itu pengajaran yang nggak benar. Sebetulnya sadar saya, tapi mengapa kok saya teruskan aja sampai saya tidak hitung waktu, tenaga. Pagi kerja Pak, siang berangkat ngaji, pagi kerja, siang berangkat ngaji, sampai saya kelon ini lo jarang. Mohon maaf Bu nggih. Halo, mohon maaf. Lah bagaimana saya bisa untuk nutol nang bunyai? Gitu. Kalau malam ini beliau tidur sama anaknya, saya kelutusan. Mungkin saya nanti pulang sampai di rumah katakanlah jam 2, jam 3. Beliau sampun saya ngeloni anaknya. Kalau ya tahu kalau lihat tidur, mau tak tutul ya, aku ya gak teko. Udah saya tidur genteni subuh. Beliau bangun, saya tidur. Loh, mana sempat. Terus kerja saya jam 7 atau setengah 8 bangun, berangkat kerja. Siang pulang ono anak mau gitu kan mboten saged toh Pak. Ya sudah, akhirnya saya memakai aji-aji betah no. Nah, pun aji-aji saya gitu. Jikalau Allah berkehendak istri saya tidak saya tutul kok meteng, ya wis keajaiban ngoten mawon. Kan kita dulu pernah Pak punya angan-angan yang namanya kambing koset ngono. Koset tok ae terus meteng. Kan Allah saged menghendaki perempuan hamil tanpa bapak, kan saged toh. Contohnya Siti Maria. Boten Pak, nih kadang-kadang niku guyon. Nggih tak sempat-sempat nolah, walaupun dengkek-dengkek lah ngoten nggih ya. Mboten napa-napa. Nggih nyun sewu Pak. Niku ngeten to. Ayat itu berguna bagi jenengan yang sudah tahu bahwasanya Allah dekat. Berarti jenengan sudah ada pendidikan tauhid la ilaha illa anta. Ini yang ketiga tadi loh nggih. Anta berarti kan jenengan, engkau berarti kan di depan. Kita bicara pada orang lain, bahasa kamu berarti orangnya ada di dekat nggih. Beda la ilaha illallah, jauh Pak. La ilaha illallah nama. Assalamualaikum Pak Ji, Pak Haji, namanya Pak Abdullah. Pak Abdullah, assalamualaikum. Selama belum ketemu, saya panggil nama. Tapi kalau sudah dibuka lawangnya pintunya oleh Pak Haji Abdullah, gak mungkin manggil namanya. Sekarang kita sudah di titik la ilaha illa anta, hakikat. Baru Allah terasa dek. Ayat itu pasti akan berguna. Sesungguhnya Allah itu selalu bersamamu. Buktinya apa? Jenengan bisanya bersuara, berkalam, di situ Allah. Bernafas, di dalam nafas Allah. Melihat, di dalam sifat basar Allah.
mendengar di dalam sifat sama Allah. Apapun Allah terasa dekat. Ini proses kita yang ada di Su'aul Basirah untuk menuju Ainul Basirah serta Hakul Basirah, bertemu dan menyatakan. Apalagi sudah sampai di Ainul Basirah menyatakan la ilaha illa ana, ingsunnya Allah, ya sudah. Makanya tadi saya katakan jenengan tidak akan pernah bisa melepaskan zikirku, nggak bisa, karena jenengan sudah di musyahadah di makom jam'i, sudah makrifat, sehingga kemanapun jenengan nggak bisa lepas zikir, nggak bisa. Yang muncul rasa keakuan Allah baik di dalam maupun di luar jenengan. Nah, baru ayat ini menghitopi atau bisa diterima. Masuk. Yang terpenting bagaimana tutupnya hilang. Sing ngilangi iku mung Gusti Allah, rahasiane faktulu anfu sakeum. Nggih. Malih. Nggih, ini saniki gilirane ibu-ibu nggih. Niki lek mboten ditungne mboten anu niki, mboten purun ibu-ibu. Ini dari ibu-ibu, monggo ada kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Busus wonten busus. Wonten nggih. 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 Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ingkang badhe kula tangletaken Gus. Napa? Semua ibu-ibu nggih, semua kita biasanya diparingi masalah. Bagaimana cara kita menghadapi masalah itu? Semua masalah nggih dilihat dari mana kita melihatnya, dari mana datangnya. Kalau semua dilihat datangnya dari Allah, pasti semua masalah itu tidak ada. Nggih. Sing kula tangletaken Gus niku, bagaimana caranya kalau kita menghadapi suatu masalah, kita harus memilih salah satu di antaranya. Bagaimana cara memilih cara kita apa kehendak Allah dengan kehendak kita, gitu. Cara membedakan kehendak Allah dengan kehendak kita. Sampun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya cara membedakan kehendak nafsu apa kehendak Allah. Lah ngoten toh? Dalam segala hal apapun. Kita 24 jam satu hari itu Bapak Ibu, Allah menghadapkan dua nilai ibadah. Pertama ibadah murni, yang kedua tidak murni. Murni yang kumaksud adalah contoh sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran dan sebagainya. Murni semuanya, ibadah yang bersifatkan murni. Yang kedua yang tidak murni, berarti segala hal masalah, segala hal aktivitas selain daripada itu, makan, minum, merokok,
berjalan, apapun itu sudah. Di situ ada satu pilihan dan ada dua jalan. Tinggal kita memilih di antara dua jalan, apakah jalan yang kedorong nafsu, intinya jalan yang menuju bertemu nafsu, ataukah jalan yang menuju bertemu Allah yang disebut sabilillah. Sebelum kami terangkan satu persatu, jenengan pilih yang mana bukan urusan saya, ngaten nggih? Tapi keduanya itu punya konsekuensinya masing-masing. Pertama, yang disebut itu berjalan di atas jalan nafsu, atau itu dimaksud kehendak nafsu. Bagaimana tandanya? Ketika saat hati jenengan muncul rasa makhluk yang segala-galanya, berarti itu jalan nafsu. Walaupun sholat, walaupun zakat, saya tidak mengatakan yang di luar murni loh ya, yang murni aja. Bahkan kita korban. Kok di dalam hati ada muncul rasa iman makhluk yang berperan, makhluk yang memiliki, makhluk yang bisa ini bisa itu, maka jelas itu nafsu. Makanya jangan heran jenengan ketika sholat disunahkan membaca doa iftitah sebelum membaca Fatihah. Nggih mboten? Maca tok. Tapi prakteknya ora pekpuk. Tahu pekpuk ini? Bu ya bahasa Indonesia pekpuk itu apa ya? Sama saja. Kalau boleh saya katakan, dari mafhum mukhalafah surat Al-An'am 79 itu, kita itu menghadapnya samawati wal ard. Saged kula gosok niki? Saged nggih? Wajah ruh kita itu tidak menghadap wajah atau Allah, tapi menghadap samawati wal ardo. Makanya jangan heran kalau kita waktu sholat ati iki eling babakan urusan dunya. Mafhum mukhalafah dari maksud ayat 79, jikalau kita itu menghadapnya terhadap ini selain Allah, maka ayatnya kan wama ana lah, ngoten nggih. Ini enggak ada, Pak, hilang. Akhirnya apa? Wa ana minal, percaya gak percaya terserah. Kita masih hati dalam keadaan menyekutukan Allah. Kalau iling Mbah Husain itu dawuh ngeten dalam satu pengajian, apabila kau masuk di dalam pasar, masjidmu gembolen. Apa bahasanya gembol liwak? Bawan. Tapi jikalau kau masuk masjid, pasarmu
delen lepasen. Tapi gak dijelasno. Iki kinayah. Karena memang secara umum didhawuhke di tengah umum. Kula nggih ngene. Mbah Yai yo kek nanggone wong-wong asline ngoten. Tapi memang sudah benar beliau mengatakan itu karena di tengah umum. Tapi nek musuh klason wis mboten telaten. Tahu mboten telaten? Gemes nggak? Wis gini loh coh, maksudnya jikalau kita sholat manakala ruhaniyah kita menghadap selain Allah berarti syirik awak dewi sholati. Tapi lantas jangan diartikan percuma lah ada aku sholat, wes gak sholat. Bukan itu maksudnya. Jikalau masih seperti itu, masih menghadap selain Allah, dandanono benahi, ngoten lho. Jangan langsung mengambil tafsir makna sendiri. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Piye caranya bisa khusyuk? Lah, akhirnya mohon maaf kata Rasul fattabi'uni, ikut aku. Kalau tetap tidak mau ikut, Basman akhirnya ngomong. Tahu Basman nggih? Angel tenan tutur. Allah ya Karim. Jadi Bu, ketika hati kita itu masih muncul keakuan diri sebagai makhluk yang segalanya, maka itu tanda nafsu. Yang kedua, jenengan tadi mengatakan mana yang itu adalah kehendak Allah. Nanti pun berhenti di situ. Ketika hati jenengan iku muncul rasa keakuan Allah, bukan Allah makhluk, bukan Allah zahir, bukan Allah nama, sifat, zat, bukan di dalam zatnya. Yang Al-Quran mengatakan ana, maka segala hal apapun yang terjadi af'al di dalam diri jenengan itulah kehendak Allah. Pertanyaan berikutnya, kalau ada kehendak nafsu atau dan kehendak Allah, berarti ada pangeran ada Tuhan dua. Mohon maaf, kalau jenengan sudah duduk karena Allah, kehendak Allah, maka nggak ada kehendak nafsu, nggak ada. Sakit dipahami? Artinya kalau jenengan duduk di tajalli, maka di situ tidak ada takholli. Untuk menuju tajalli kan prosesnya tahalli, bukan takholli loh, tahalli. Pembersihan keakuan diri sebagai makhluk yang bisa apa-apa dan lain sebagainya. Itulah faktulu. Ini kan amar toh Pak ya, perintah, fi'il amar. Faktulu do matenono sira kabeh, karena yang dikhitopi itu adalah orang banyak, jamak, maka disitulah bahasa Quran faktulu sesuai dengan nahwunya. Banyak anfusakum terhadap diri kamu semuanya. Ini takhali. Pertanyaannya, mau dong enggak kita melaksanakan fi'il amar tadi, kata perintah? Tapi perlu diketahui, mengapa Allah menurunkan ayat faktulu? Apa asbabun nuzulnya?
karena kondisi hati kita bittikhadikumul ijlah, karena hati kita masih menjadi budaknya hawa nafsu. Akhirnya ada dua, ada kehendak Allah, ada kehendak nafsu. Akhirnya ada baik, ada jelek. Tapi kalau sudah tajalli, ya enggak ada, Pak. Yang ada cuman aku. Hadits qudsi Allah bersabda, janganlah kau sembah namaku Allah, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Tapi gak diterangno sarai ya apa, ora dijelasno sing sak jelas-jelase. Akhirnya jenengan kali kula sebagai umat ya ora paham. Embuh ya ana iku ya apa maksudnya. Ya sudah, sekarang zamannya buka-bukaan, sudah dibuka, terserah dengan bahasa Quran, terserah dengan bahasa Jawa, Madura, Dayak, atau bahasa Bugis, nggak apa-apa, silakan. Yang penting maksudnya sama, nggak ada masalah. Sing fanatik, wah mohon maaf, fanatik sampai Quran, nggak sah, nggak sah. Kalau orang sudah sampai ke akad, mesti mboten ngoten, membetulkan semua apapun yang karena dia sibuk melihat Allahnya. Nih, Bu, jelas nggih? Nggih. Nggih. Ibu-ibu masih ada nih sebentar. Pun mboten enten ibu-ibu nggih. Oh nggih pun. Nggih, ini satu lagi ini dari Bapak Ustadz tadi Kerangkongan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apabila ada pertanyaan saya ini salah, al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Yang saya tanyakan adalah yaitu apa perbedaan zikir dengan doa, Gus? Kalau memang ada perbedaan, di mana letak perbedaan? Kalau ada persamaan, di mana letak persamaan? Yang berikutnya yaitu doa, di mana apa namanya itu kualitas dari doa itu, Gus, dan zikir, kualitas dari zikir itu tersebut misali qaillah, begitu, Gus. Terima kasih. Maksudnya doa, perwujudan dari doa itu bagaimana, dan zikir, perwujudan dari zikir itu bagaimana, Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan zikir dan doa? Terus letak perbedaannya di mana? Lalu apa ini? Persamaannya di mana? Bon. Doa dan zikir saya kupas dulu dari kacamata syariat. Doa itu memohon, olehnya memohon karena didasari kebutuhan. Bon, iki sampean kunci. Doa itu memohon, olehnya memohon karena ada kebutuhan. Munculnya doa sebab ada sebab ada kok mboten kebutuhan, nggak mungkin doa memohon atau meminta. Ud'uni astajib lakum. Wis, iki dasarin yang syariat. Zikir adalah mengingat. Dalam bahasa syariat tidak sampai ke ranah
ranah ya. Secara istilah. Karena di syariat itu yang dimaksud dzikir afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Jadi cukup saya membaca, ya sudah, Allah la ilaha illallah, sudah dzikir. Mana letak perbedaannya? Ya jelas beda. Secara syariat, kalau berzikir adalah mengucap, kalau berdoa meminta. Terus manakala kita tarik dari sisi kacamata hakikat bagaimana? Nah ini nanti ketemunya di situ. Berdoa jikalau tadi meminta atau memohon didasari karena kebutuhan, hakikatnya apa mungkin sesuatu yang fana itu punya kebutuhan? Halo? Gak mungkin dong? Lagi, apa mungkin sesuatu yang tidak ada, yang sudah fana itu bisa meminta? Nggak bisa. Apa mungkin sesuatu yang sudah fana itu ingat pada yang wujud? Yang nggak ada apa mungkin bisa ingat pada yang ada? Aslinya loh ya, hakikat itu aslinya toh. Kan nggak mungkin. Sehingga dari sisi hakikat berdoa itu ada rahasianya. Apa rahasianya doa? Di Hikam ada ya, entah pasal berapa saya lupa. Ternyata bahasa doa bagi yang fana itu tidak ada. Makanya disebut apa rahasianya doa? Tajalli. Kalau tajalli maka bagaimana mungkin manusia itu bisa berdoa, meminta atau ingat? Lawang sesuatu yang tidak ada, apa mungkin bisa melihat yang ada? Ini kalau sudah sampai pada kewusulan ya, hakikat yang sudah sampai ke makrifat di situ. Sehingga kedua-duanya tidak ada bedanya. Artinya tidak ada bedanya, doa ya dzikir, dzikir ya doa. Ketika berzikir dijadikan sebagai kendaraan untuk makrifat pada, ketika berdoa dijadikan sebagai kendaraan untuk bertemu Allah. Berarti letak bersamanya itu tidak ada bedanya itu secara hakikat bagi mereka sebagai kendaraan. Nah, letak perbedaannya apa? Sebutan. Kita urai. Kalau doa memohon, sebutan doa. Dzikir mengingat, sadar bahwasanya semua itu karena Allah. Lah ini kan prosesnya dzikir, ya. Mana bedanya? Nggak ada bedanya, semuanya sama. Tapi kalau sudah sampai di wilayah ahad musyahadah, semua itu nggak ada bedanya. Jenengan yang sudah sampai di sini, mana perbedaan jalan dan tumpaan? Hah? Sampai pakai mobil, apa bedanya dengan pakai sepeda? Kalau sudah di sini, nggak ada bedanya, karena sudah sampai parkir semuanya. Jalan yang jenengan lewati
mohon maaf, yang lewat timur, lewat barat, kalau sudah di sini mana bedanya? Nggak ada. Tadi itu saya setengah bingung, Pak, lewat jalan yang bukan biasanya, karena map posisi saya dari Banyu biasanya lewat selatan, sawah-sawah itu. Tadi enggak, lewat jalan alus-alus, entah gunung-gunung, pinggir gunung tadi itu. Ini apa? Ya nggak tahu. Ujuk-ujuk dari arah sana tadi, langsung sini. Hadi coro kulo sarungan mang ya, tasik kulo muntel-muntel tok ngene. Kulo kinten saya kira masih jauh, sik muntel-muntel. Tadi tak gecok imang, umpama kulo coplok melorot. Tapi sualan kulo. Jadi Pak, di situ secara hakikat tidak ada perbedaannya di situ. Nggih. Terus yang kedua, kualitas perwujudan doa dan perwujudan zikir. Tinggal kita di makom mana. Kalau makom syariat perwujudannya doa, berarti kabulkan dan ditolak. Itu perwujudan doa syariat. Perwujudan zikir, betulkah sesuai dengan Quran hati kita damai? Nggih, mohon maaf, saya tidak ngoreksi hati orang, enggak, saya ngoreksi hati saya sendiri atas pengalaman yang sudah terjadi. Ternyata bagi saya, boten jenengan, apa yang saya doa dulu, mohon maaf, nggak ada perwujudan sesuai dengan ud'uni astajib lakum. Apa yang saya zikirkan tidak sesuai dengan perwujudan yang Allah katakan tatmainnul qulub. Mestinya saya harus koreksi, sebab apa ini? Lah gitu toh. Jadi perwujudan astajib lakum tidak ada, menjadi hidayah enggak, tapi justru malah menjadi istidraj, pengelulu Allah. Dzikir juga begitu, tidak sesuai. Bagaimana saya beragama dengan tentram kalau seperti ini terus? Bagaimana saya beragama dengan nyaman yang tidak menyalahkan orang lain kalau seperti ini terus? Ini koreksi diri loh Pak ya, kula loh ya. Saya dilarang untuk koreksi orang lain. Saya koreksi diri, saya berani mengoreksi karena pengalaman. Saya katakan ternyata nggak bisa. Ketika jenengan kali kula sudah yastami'unal qaula lalu wayattabi'una aksanahu, baru terbukti munculnya perwujudan doa dan zikir. Apa? Hidayah. Perwujudannya doa, bukan istidraj, bukan hasil secara syariat, tapi hasil secara hakikat, yaitu hidayah. Nah, zikir hasil secara hakikat, zikir di situ adalah keahad.